Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Hartono di Trenggalek. Mas Hartono menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya atau disaksikan oleh Mas Hartono, dan hal ini melibatkan tetangganya. Kejadiannya udah lama, sekitar tahun 1985. Jadi Mas Hartono ingat itu karena memang tahun lahirnya si adiknya yang nomor 2 itu, adiknya yang berarti 1, 2, nomor 3 gitu ya. Adiknya yang nomor 3 itu lahir tahun 85 tadi. Mas Hartono juga udah lumayan cukup besar waktu itu, udah SD kelas berapa gitu ya. Nah, di saat-saat itulah makanya Mas Hartono ingat, oh adikku yang bertiga itu tak lahir tahun segitu, lahir tahun 85. Jadi kira-kira ya kejadiannya tahun segitu tadi. Nah, di tahun itu ada salah satu tetangganya Mas Hartono. Ini bapaknya Mas Taufik. Taufik itu adalah teman mainnya Mas Hartono juga. Jadi memang udah kenal dari kecil, main bareng, bahkan sekolah SD-nya itu juga bareng. Nah, di situ tetangganya ini namanya Pak Mugdor, itu adalah dikenal sebagai seseorang yang lumayan cukup sakti begitu ya. Dan isu-isunya konon Pak Mugdor itu memiliki satu ilmu yang memang lumayan cukup terkenal gitu ya, yaitu ilmu Roworontek atau ilmu yang susah mati, intinya kayak gitu ya. Katanya kalau misal mati nanti hidup lagi, mati nanti hidup lagi. Jadi cara meninggalnya itu harus dipenggal, konon katanya semacam itu. Dan hal itu pun kayak menjadi momok tersendiri, terutama bagi anak-anak kecil. Meskipun Mas Hartono tadi berteman dengan Mas Taufik, yaitu anaknya Pak Mugdor, tapi tetap aja yang namanya rasa takut itu ada. Dan sebelum kita lebih jauh ke cerita, mohon izin sebentar, seperti biasa, seperti sebelumnya, mau promo bawang goreng Nyai Wiji dulu. Untuk kawan-kawan kemarin, ya sekaligus mengucapkan terima kasih ya untuk kawan-kawan kemarin yang sudah memesan bawangnya. Terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum, mungkin yang berminat, nanti bisa cek di Shopee, Tokopedia, atau bisa langsung, ya nanti detailnya cek di bawah video ini aja gitu ya. Bawang murni, bawang asli, tanpa campuran tepung, tanpa campuran ubi, dan yang lain-lain. Pokoknya bener-bener bawang goreng murni gitu ya. Rasanya pun nggak diragukan. Monggo, yang mau order silahkan. Terima kasih. Kita lanjut ke ceritanya Mas Hartono tadi. Mas Hartono takut sama Pak Mugdor itu udah dari kecil. Memang tampangnya atau penampilannya itu ya seorang yang udah sepuh dan kurus gitu ya. Si Mas Taufik ini adalah anak terakhir dari Pak Mugdor. Sementara anak terakhir dari istri kedua. Istri pertamanya itu udah meninggal. Nah, istri keduanya ini punya anak si Mas Taufik ini. Sementara si Mas Hartono itu adalah anak pertama. Mereka tuh mainnya bareng. Jadi kalau ngelihat orang tuanya Mas Hartono sama orang tuanya Mas Taufik, Pak Mugdor itu usianya ya lumayan cukup jomplang. Pak Mugdor sendiri itu udah sepuh, udah berapa puluh tahun gitu ya. Dan udah waktu pun berjalan. Dan oh ya, sebagai satu catatan, masalah usia itu tadi, memang Pak Mugdor, istri kedua atau ibunya si Mas Taufik tadi, ini seusia sama orang tuanya si ini. Orang tuanya si Mas Hartono. Jadi usianya itu memang beda ya, sorry tadi nggak disebutkan. Kalau dikira-kira, memang keluarga juga nggak ada yang tahu tepat usia dari Pak Mugdor itu berapa. Tapi kalau menurut Mas Taufik sendiri, kalau ditanya, itu udah 90 tahun lebih. Pokoknya setiap ditanya, wes bapakku ya pokoknya 90 tahun lebih, 90 tahun lebih, kayak gitu terus. Bahkan udah bertahun-tahun jawabannya itu kayak gitu. Karena nggak tahu memang usianya itu berapa, lahirnya kapan. Ya seperti di cerita sebelumnya juga pernah disebutkan ya, orang dulu itu memang jarang yang inget-inget tanggal lahir atau apa. Ada yang kemarin komentar, oh ini pada waktu itu ada gunung meletus ini, ada apa gitu, sebagai
titenan atau sebagai penanda begitu doang. Nah, kita lanjut lagi cerita. Jadi ada ketakutan semacam itu bukan cuman Mas Hartono doang, tapi dari pihak masyarakat situ juga ya takut, segan, meskipun Pak Mugdor itu orangnya itu ya baik, memang agak keras, tapi sebenarnya itu baik. Kalau misal Mas Hartono main ke sana, waktunya makan ya dikasih makan, dikasih jajanan atau apa kayak gitu ya. Dan nggak pernah dimarahin, paling cuman dibilangin, "Baik, jangan main di situ," cuman bilang begitu. Nanti si Mas Taufiknya pun nurut dan Mas Hartono pun tanpa bertanya langsung siap komandan kayak gitu, nurut aja. Dan pada suatu hari, pada suatu malam, si siapa namanya Pak Mugdor itu sebelumnya memang udah sakit. Dia udah mulai, sepertinya udah mulai lemah, udah mulai rapuh, udah sering sakit-sakitan. Saat si Mas Hartono main ke tempatnya Mas Taufik, ya Mas Taufik cerita, "Bapakku lagi sakit," intinya kayak gitu ya. Dan hal itu udah beberapa hari, bahkan udah beberapa minggu. Meskipun sesekali Pak Mugdor itu masih keluar, masih suka duduk di depan sana, terutama saat malam hari. Nah, sakit sampai pada suatu hari itu, pada suatu malam tersebut, rame di kampung gara-gara yaitu Pak Mugdor sakitnya itu makin menjadi-jadi. Jadi Pak Mugdor itu mulai teriak-teriak, katanya badan itu panas kayak gitu ya. Dan teriakan itu kan didengar oleh tetangga. Akhirnya tetangga rame pada keluar pada tahun 80-an tersebut, di mana kalau malam itu lazimnya sepi dan gelap. Ada berisik-berisik sedikit, warga itu pasti tertarik untuk cari tahu ini ada apa ya, tumben ya kok rame begini gitu kan. Akhirnya si keluarganya Mas Hartono pun mendengar hal tersebut karena rumahnya cuman beda beberapa rumah, masih tetangga dekat. Dengar Mas Hartono juga belum tidur waktu itu, keluarlah, jamnya nggak tahu jam berapa. Pokoknya keluar rame, itu Pak Mugdor itu sepertinya lagi kesakitan. Ada yang bilang mungkin lagi sekarat kali, lagi sakratul maut atau apa kayak gitu ya. Loh, Pak Mugdor kan gak bisa mati. Ada juga yang bilang semacam itu. Loh Mas, namanya orang hidup masa gak bisa mati? Iya, tapi kan dia kan punya itu, punya rawa rontek gitu. Kalau nggak dipenggal kepalanya udah bakalan mati. Loh, siapa yang mau menggal juga gitu. Bingung kan? Warga pada ribut sambil jalan ke sana. Mas Hartono pun akhirnya ikut, bapaknya itu juga kepo. Ibunya kan punya adik yang kecil, akhirnya ditemenin sama adik yang pertamanya si Mas Hartono, nggak kemana-mana, di rumah aja itu. Ini si Mas Hartono, "Pak, aku ikut. Ya udah, yuk, soalnya pertimbangannya mungkin ya, oh iya ini Hartono temannya Taufik kali. Ya udah ikut Pak, aku mau ke tempatnya Taufik, soalnya yang diomongin itu Pak Mugdor. Akhirnya malam itu pun berangkat, orang-orang pada keluar gelap-gelapan kayak gitu ya, menuju ke rumahnya si Pak Mugdor tadi. Sesampai di sana Mas Hartono, rumah itu udah dalam kondisi rame, dan dari kejauhan memang nggak kedengeran, tapi makin deket itu ya kayak gitu, panas. Ada suaranya Pak Mugdor di sana. Ih, kenapa ya gitu. Si Mas Hartono begitu sampai di rumah itu kan banyak warga di sana, terutama bapak-bapaknya ya. Ini ngelongok begini nyariin Taufik itu ada di dalam situ ya, karena keluarga gitu. Mas Hartono tetap berada di luar di halaman sana, nanya-nanya, bapaknya ngobrol-ngobrol sama tetangga yang lain. Kenapa? Ya, informasi yang didapat itu seperti itu tadi, Pak Mugdor sepertinya lagi sekarat, tapi ya begitu kok dari tadi gitu ya, udah 2 jam ini seperti itu terus, bilangnya panas, terus kadang kayak gitu nafasnya itu udah mau habis, tapi balik lagi, nanti bilang panas lagi, semacam itu. Bahkan apa, ada anaknya, anak yang udah besar ya, ini nggak tahu anak keberapanya, tapi dari istri pertama berarti. Ini sempat ngomong, "Pak, udah Pak, kalau Bapak mau mati, ya udah mati aja Pak. Kami semua udah ikhlas." Bilangnya tuh seperti itu. "Kasihan Bapak kayak gitu, susah, sakit terus kayak gini. Udah Pak, udah apa-apa Pak." Sampai ngomong kayak gitu kan. Tapi tetap begitu. Bapak nggak bisa mati, susah, nggak bisa mati. Ayo,
minta, bapaknya itu minta digorok. Ya malam-malam kayak gitu, bahkan Mas Hartono itu sempat mendengar ada namanya kakaknya si Mas Taufik itu Untung namanya. Ini yang usianya udah tua gitu. Untung, sana ambil golok. Ya, ambil golok buat apa, Pak? Bapak digorok aja, Bapak digorok. Pak, digorok-gorok gimana gitu. Ya ini yang lain juga warga, Tong, gak usah macam-macam Tong, udah biarin aja kayak itu, digorok-gorok. Gimana, nggak boleh katanya, nggak boleh. Ya iyalah, siapa lagi yang mau kayak gitu, mendingan tak biarin aja kayak gini gitu. Tong, cepetan sana, Bapak ini nggak bisa mati, Bapak nggak bisa mati. Kayak gitu. Lama, pokoknya bolak-balik semacam itu, minta digorong, minta di apa, pokoknya mintanya tuh macam-macam si Pak Mugdor tadi. Tapi yang nggak diturutin lah sama anak-anaknya gitu. Karena anak-anaknya juga sayang sama bapaknya. Itu ngomong kayak gitu karena nggak tega. Kasihan gitu, ini sakit kayak gini. Wah, Bapak udah gitu ya. Bapak kalau mau mati ya udah mati aja. Kalau mau meninggal, mau pergi, sana kami udah ikhlas, Pak, kami udah ikhlas, kata si anak-anaknya. Tapi sudah ditungguin, mungkin kisaran mungkin ya. Mas Hartono juga nggak tahu waktu itu jam berapa. Mungkin antara jam 10, jam 11 malam. Si Pak Mugdor itu tiba-tiba lemes gitu kan. Lemes, nggak ada suara teriak-teriak lagi. Seperti beda banget dengan yang tadi berisik, suasananya tegang, tiba-tiba nggak ada suara apapun. Ini yang di luar kan, loh, udah meninggal kayaknya katanya. Ternyata belum, justru apa? Pak Mugdor itu balik waras lagi. Normal lagi, manggil anaknya semuanya, Tung. Iya Pak, kenapa Pak? Nggak apa-apa Tung, katanya cuman begitu sama si Taufik. Mana Taufiknya? Taufik, iya Pak, si Taufiknya udah ketakutan gitu kan. Iya Pak, Bapak gimana Pak? Bapak nggak apa-apa Fik, Bapak balik lagi, katanya begitu dijawab sama. Bapak balik lagi, emang Bapak pergi kemana tadi? Ya habis pokoknya Bapak pergi nggak tahu kemana gitu ya. Ini Bapak udah balik lagi dan udah bisa duduk minta makan. Akhirnya ya kasih makanan lah, ada singkong rebus kayak gitu sisa tadi sore, itu dimakan sama si Pak Mugdor tadi. Ya warga pun nggak jadi, ternyata nggak jadi meninggal. Warga pun pada pulang, Mas Hartono pun ya akhirnya ikut pulang. Sempat ngeliat si Taufik gitu kan, cuman nyapa doang. No gitu, kata si ini, udah cuman begitu, terus pulang lagi mereka ke rumah. Nah di perjalanan itu nanya, Pak, Rowo Rontek itu apa sih Pak yang dimiliki sama Pak Mugdor, bapaknya Taufik gitu, yang dimiliki sama bapaknya Taufik? Oh itu ilmu lama katanya, orang-orang dulu itu ada beberapa yang punya kesaktian semacam itu ya. Itu buat bertempur katanya, buat berperang biar ndak mati-mati. Kalau misal kena senjata musuh atau apa, itu tetap hidup, nggak mati. Loh kayak gitu ya Pak ya? Iya. Dan katanya Pak Mugdor punya itu, makanya meninggalnya itu susah, kata si bapak. Nah syaratnya dulu itu kalau untuk orang-orang yang misal memegang ilmu semacam itu harus dipisah antara kepala sama badannya, baru bisa meninggal. Kalau nggak dipisah, itu nanti nyambung lagi. Jadi misalkan badannya digantung, kepalanya ditimbun, dikubur, atau sebaliknya badannya dikubur, nanti kepalanya dibiarkan digantung begitu aja. Selama mereka nggak mendekat, nggak bisa mendekat, itu nggak bakalan hidup lagi. Kayak gitu Pak. Nah di situ si Mas Hartono baru tahu, oh ternyata Rowo Rontek kayak gitu. Ini berdasarkan penjelasan bapaknya yang ala kadarnya, yang ya didapat dari cerita-cerita juga gitu ya. Akhirnya sudah, malam itu setelah pulang, Mas Hartono pun nggak langsung tidur, tapi ibunya kan juga kepo, ngobrol-ngobrol lah, Pak apa yang terjadi Pak? Iya Pak Mugdor itu begitu intinya ya. Nah sudah, akhirnya malam itu pun tertidur. Keesokan paginya kan rame jadi pembicaraan. Sementara Pak Mugdornya sendiri, si Mas Hartono nyamperin Mas Taufik. Itu Pak Mugdornya pagi-pagi itu udah duduk di depan di teras sana. Sementara di kampung itu lagi diobrolin gitu ya. Ini Pak Mugdornya lagi santai. Hartono gitu, topiknya masih mandi, kata si Pak Mugdornya. Iya Pak. Akhirnya apa? Sini nok. Iya Pak.
duduklah di teras si Mas Hartono tadi sama si Pak Mugdor. Pengen banget rasanya itu nanya. Pak, pengen nanya gitu ya, tapi nggak berani, diem aja di situ. Sampai akhirnya mungkin kalau kata si Mas Hartono, aku itu mungkin saking kerasnya berpikir, akhirnya terucap dengan sendirinya. Nyeplos begitu aja. Pak Mugdor, semalam kok nggak jadi mati? Nanyanya begitu sih ini. Pak Mugdornya ketawa gitu. Bah, lagi makan singkong, itu muncrat ketawa mendengar pertanyaannya si Mas Hartono. Kamu pengen aku mati? Kata si Pak Mugdornya. Ya, enggak Pak. Cuman semalam aku nonton, kata si Mas Hartono. Oh, kamu semalam kesini? Iya. Kenapa sih Pak begitu? Gitu. Oh, itu. Jadi begini. Ya, namanya orang tua punya kesalahan di masa lalu, kata si Pak Mugdor. Kesalahan apa Pak? Gitu kan. Ya, kesalahan di masa lalu lah. Kamu masih kecil, kalau tak jelasin itu susah. Dan sekarang jadi begini. Sebenarnya semalam itu bukan yang pertama. Bapak itu udah ngalamin hal ini itu udah beberapa kali sebenarnya. Tapi ya begitulah, kayak gitu terus, kata si. Udah mati-mati, padahal udah tua begini ya Nok ya. Ya kepengen mati Pak, jangan Pak, Topik itu masih kecil, katanya begitu. Iya juga ya, Topik masih kecil. Terus gimana Nok? Ya pokoknya jangan mati dulu, kata itu kan, pokoknya jangan mati dulu. Iya. Akhirnya si Topiknya pun keluar, yaitu obrolan antara anak kecil sama kakek-kakek begitulah. Kalau dipikir-pikir Mas Hartono itu, itu lancang banget atau gimana gitu ya. Cuman ya sudah, hal itu pun sama-sama menikmati. Mas Taufik pun keluar, akhirnya berangkatlah mereka ke sekolah. Di sekolah Mas Taufik itu jadi bintang. Pik, bapakmu begini-begini ya, karena beritanya kan nyebar. Iya, bahkan katanya sampai gurunya itu pun juga sempat bertanya masalah hal tersebut. Udah, pulang sekolah mereka. Hari-hari pun seperti biasa gitu ya. Nah, 3 hari kemudian barulah di situ terjadi keributan lagi. Malam juga Pak Mugdor mengulang kejadian yang sebelumnya. Teriak panas kayak gitu lagi. Warga pun kali ini enggak sesemangat sebelumnya gitu ya, paling nanti juga sembuh lagi, kata Siti. Tapi memang ada beberapa warga yang kesana. Kalau Mas Hartono enggak sama bapaknya, udahlah Pak, kemarin juga cuman kayak gitu, enggak terjadi apa-apa, kata si ibu. Ya mending di sini, ibu takut sendirian, ada bayi lagi. Iya bu. Akhirnya enggak ada yang keluar ke situ. Si Mas Hartono pun tertidur kan, ya seperti normal kayak biasanya lah, tidur. Dia tertidur, nah malam-malam dibangunin sama bapaknya. Nok, bangun, kata si ini. Iya Pak, kenapa Pak? Di depan itu udah rame di sana. Banyak orang berkumpul di situ ya. Dan ada suara geremang-geremang kayak gitu. Si Mas Hartono-nya pun, Pak, kok rame Pak? Ada Pak? Ya yudah, makanya kamu bangun. Pak, emang kenapa Pak? Ada apa Pak? Bapaknya Taufik meninggal, kata si bapak itu begitu. Hah? Pak Mugdor meninggal Pak? Iya meninggal. Cuman ya begitu, kata si bapak. Begitu gimana Pak? Meninggalnya serem, katanya. Meninggalnya serem gimana Pak? Ya pokoknya serem, kata si bapak. Akhirnya Mas Hartono pun bangun, turun dari kasur ke sana sama bapaknya, keluar rumah. Waktu itu jam berapa juga enggak tahu gitu ya. Pokoknya keluar rumah, di sana warga itu udah berkumpul gitu ya. Dan dari situlah si Mas Hartono mendengar kalau katanya, ini mohon maaf, jadi Pak Mugdor itu sudah terpisah antara kepala sama badan. Itu udah terpisah. Ya itu cukup mengerikan karena merah-merah gitu ya di sekitaran rumahnya si itu. Terutama di ruang tamunya, karena kejadiannya itu di ruang tamu. Warga pun pada syok, tidak tahu apa yang terjadi, dan ya sudah, akhirnya warga pun ke sana, termasuk bapaknya Mas Hartono. Mas Hartono pun ikut ke situ. Nok, kamu jangan ngeliatin ya Nok ya, kata si bapak. Iya Pak, aku nggak ngeliatin.
Aku cuman mau nyariin Topik, Pak. Aku mau nemenin Topik, soalnya bapaknya kan baru meninggal. Pasti Topik sedih gitu. Akhirnya dicariin ke situ, ketemulah sama Topik. Pik, kebetulan si Topik itu memang disuruh minggir waktu itu. Pik, ya no, bapakku meninggal no, kata si Mas Topik. Iya, aku udah denger bapakmu meninggal. Katanya itu ya. Iya no, bapak itu no, gorok sendiri no, katanya. Ah, gorok sendiri? Iya, gini sendiri, kata si. Kamu lihat, Pik? Aku ngelihat. Ternyata si Mas Taufik itu ngelihat. Di antara semuanya, anak-anaknya, kakak-kakaknya Mas Taufik, itu cuman Mas Taufik doang yang melihat. Jadi waktu itu, Mas Taufik itu ya mau tidur, tapi nggak bisa tidur-tidur dan nyari bapaknya. Bapaknya yang lebih mirip kakeknya kalau kata si Mas Hartono, karena bapaknya udah tua banget. Nyariin bapaknya ke ruang tamu ke sana. Nah, pas nyariin ke ruang tamu itu pas dengan nges gitunya. Mas Taufik, Pak, bapak lagi ngapain? Ya nggak dijawab sama bapaknya, orang itunya udah tajam banget gitu, udah hampir itu ya, udah hampir putus kata si ini. Di situ pun Mas Taufik katanya, aku udah tahu gitu ya, itu bapak itu lagi ngapain. Soalnya setahuku bapak kan itu sakti, jadi pasti nggak kenapa-kenapa. Dan akhirnya ya kayak gitu terus. Mungkin ya mau ceritain secara detail tapi agak gimana gitu ya. Tapi begini, kurang lebih itu seperti ini. Pakai bahasa lain ya, yang lebih halus gitu. Jadi itu kan belum putus. Nah, sisa-sisa tenaganya Pak Mukdor itu dipakai itu untuk mutusin bener-bener itunya, kepalanya. Dan akhirnya tepluk. Mas Topik itu ngelihat tepluknya, nah di situ baru manggil, Mas, kakak-kakaknya gitu kan. Mas, itu bapak katanya. Itu bapak. Bapak kenapa? Baru mas-masnya itu pada keluar ke situ dan wah, ribut kan, barulah di sana mulai rame. Nah, dari situ wis pokoknya malam itu bener-bener rame. Ini Taufik ngobrol sama Mas Hartono doang. Bapaknya Mas Hartono pun nggak denger, warga yang lain pun nggak denger. Intinya kayak gitu, diobrolin semua ke Mas Hartono. Dan akhirnya sudah, setelah dibersihkan gitu, di dalam ini kan orang tua semua ya, anak-anak itu nggak boleh ngelihat, termasuk Mas Taufik anaknya juga nggak boleh melihat. Setelah dibersihkan, setelah diurusin, bahkan apa Mas Taufik itu sempat dipinggirin dulu ke rumah tetangganya di sana. Taufik ke sini dulu gitu ya, ke sini dulu. Ada beberapa kakaknya yang lain pun sama, terutama yang perempuan yang mungkin takutnya nggak kuat gitu ya melihat, itu dipinggirin ke sana. Mas Hartono pun juga ikut. Fik, serem ya Fik ya? Iya serem. Tapi ngomongnya Taufik itu kayak nggak seseram itu. Jadi namanya anak kecil gitu ya, biasa. Cuman sesekali Taufik itu nangis. Fik, kamu kenapa nangis? Ditanya sama Mas Hartono. Ya aku nangis, orang bapakku meninggal. Orang tadi aku kan mau tidur, biasanya ditemenin sama bapak. Oh, sekarang bapak mati, berarti aku udah ada temannya, kata si. Di situ pun iya ya Fik ya, bapak kamu udah nggak ada ya Fik ya. Obrolan anak kecil semacam itu. Akhirnya sudah selesailah si Mas Hartono pun pertama ditawarin sama bapaknya, "No, kamu mau pulang atau enggak?" "Pak, aku lagi nemenin Taufik." Mungkin bapaknya ngerti kali ya. "Oh ya sudah, tapi jangan kemana-mana ya," kata si bapak. "Iya Pak, aku di sini aja." Nah, bapaknya pun ikut sibuk ngurusin itu tadi. Jadi malam itu langsung diurus semuanya sampai selesai. Dan si Mas Taufik si Mas Hartono sama Mas Taufik akhirnya tidur di rumah tetangga di situ. Keesokan paginya ndak sekolah, dan keesokan paginya tentu saja ribut sampai sekolahan. Pagi harinya acara pemakaman pun dilakukan, dan pemakamannya itu pemakaman yang spesial, berbeda dengan pemakaman pada umumnya, di mana dipisah gitu ya. Jadi dibikin 2 lubang di sana. Yang satu buat badan, yang satu itu ada lubang kecil itu buat kepala. Jadi memang kayak gitu. Ini pemakaman yang paling beda lah di kampungnya si Mas Hartono tadi. Baru melihat pemakaman yang kayak gitu juga. Jadi badan itu 1 liang,
satu liangnya kecil, itu khusus untuk kepalanya, dan itu pun berjarak kurang lebih sekitar 2 meter dari badannya. Udah, dan si Mas Hartono melihat itu bungkusan kepala gitu ya, masih ada ya sisa-sisa kecoklatan begitu, sisa darah yang mengering kali ya di sana. Itu akhirnya dikuburkan, dan saat pemakaman itu pun masih terngiang sampai sekarang, kata Mas Hartono. Itu adalah pemakaman paling syahdu katanya tuh begitu. Dimana cuaca itu kan sebenarnya lagi musim kemarau, atau memang kebetulan mau memasuki musim penghujan. Pagi itu mendung, hawanya dingin dan berangin. Itu makanya Mas Hartono, aku udah lama nggak mengalami suasana seperti ini, karena ikut datang ke pemakaman juga di situ, dan di kuburan itu rasanya tuh bukan ayem ya, rasanya tuh adem ya, karena kebawa cuaca yang enak itu tadi. Mas Taufik sih di situ ya biasa aja, Mas Hartono tetap mendampingin, dan ada beberapa teman-teman yang lain yang menghibur Mas Taufik juga. Pemakaman pun selesai akhirnya. Nah, warga pun akhirnya pada pulang dengan itu tadi, masing-masing tuh punya pendapat, masing-masing tuh punya cerita dan sebagainya. Termasuk Mas Hartono yang akhirnya cerita ke bapak sama ibunya kejadian yang itu tadi. Karena sebelumnya saat ditanya kan, yang ngelihat yang pertama itu, yang ngelihat itu Taufik katanya begitu, dan akhirnya cerita sama bapak sama ibunya begini Pak gitu. Oh, jadi kejadiannya tuh begitu gitu. Bapak sama ibunya juga baru tahu, karena lengkapnya itu ya versinya si Mas Taufik yang memang melihat langsung hal tersebut. Udah, masalah belum selesai. Warga setelah meninggalnya Pak Mugdor tadi, ya tentu saja gitu ya, namanya juga orang dulu gitu ya, pasti dikait-kaitkan dengan gentayangan atau apa. Warga pun pada ketakutan. Mulai setelah dimakamin, obrolan itu tuh mulai keluar. Nanti Pak Mugdor gentayangan atau enggak ya gitu. Ya sudah mulai kayak gitu kan. Ya namanya kayak gitu, meninggalnya nggak wajar. Ya pasti gentayangan lah, kata si warga yang lain. Dan cerita itu pun cepet banget menyebar. Bahkan acara ngaji malam yang biasanya dilakukan selepas maghrib pun diliburkan. Mas Hartono pun jadi nggak ngaji sama Mas Taufik, apalagi habis itu ya. Nah, setelah itu kayak diadakan acara doa bersama di rumahnya si Mas Taufik, ya mungkin sekarang itu kayak semacam tahlilan gitu ya. Yang datang pun memang nggak terlalu banyak dan seadanya gitu, pokoknya seadanya zaman dulu pada waktu itu. Yang penting rempuk warga ke sana doa bersama untuk Pak Mugdor tadi. Selepas pulang itu dapet kampung itu bener-bener sepi banget. Bahkan ibunya si Mas Hartono tuh ngomong, "Pak, sepi banget ya Pak ya?" "Iya Bu, sepi banget, soalnya ya mungkin Ibu tahu lah." "Iya ya Pak ya, pasti pada kepikiran jangan-jangan nanti gentayangan atau apa gitu." "Nok," sama bapaknya si Mas Hartono, "Nok, kamu sama Pak Mugdor kan sering ngobrol, Nok." "Iya Pak." "Awas loh, nanti kamu didatengin loh." Dibegituin sama bapaknya ya. Mas Hartono ketakutan. "Kok aku didatengin Pak?" "Yo iya, biasanya tuh seperti itu." "Lah Pak, aku mau Pak, aku nggak mau yo." Akhirnya ibunya, "Pak, sampean gimana sih anak kayak gitu? Malah ditakut-takutin gitu ya." "Enggak Bu, biarin aja Bu, bercanda." Enggak, no, Bapak cuman bercanda gitu." Waktu pun berjalan makin malam. Ini bapak sama ibunya si Mas Hartono, mereka itu kesusahan untuk tidur. Jadi Mas Hartono itu tidurnya juga masih sama ibunya, masih di kamar bapak sama ibunya. Jadi ngumpul semuanya 3 anaknya termasuk yang bayi di situ. Dan entah jam berapa waktu itu Mas Hartono sendiri tuh kayak baru ngeliep gitu ya, baru mau tidur, tiba-tiba adik bayinya itu nangis seperti biasa gitu ya. Cuman kan biasanya nangis dinenenin itu langsung diem. Ini tuh coba dinenenin kok kayak gini, kok susah, kok nggak diem gitu ya. Sampai Mas Hartono pun kebangun, "Bu, kenapa Bu?" "Ini Nok, nggak tahu adikmu kok
bangun tapi susah, dinenenin ndak mau, kata si ibunya. Tetap nangis terus. Bu, udah sini Bu, tak gendong, kata si bapak. Tak gendong, akhirnya digendonglah sama bapak. Udah digendong, dibawa ke ruang tengah ke sana. Entah kenapa bapaknya si Mas Hartono, dia tiba-tiba masuk lagi ke dalam kamar ke sana. Lupa, baru sebentar kok masuk lagi, ditanya sama ibu kan. Sementara anaknya ini, ya alhamdulillah digendong sama bapaknya itu diem. Pak, kok baru keluar udah masuk lagi gitu kan. Ibunya nanya, "Nggak tahu Bu." Bapak agak-agak sedikit takut, katanya begitu. "Bapak takut apa?" kata situ kan. "Ya wis ndak apa-apa, ini udah tidur lagi." Ya udah, akhirnya ditaruhkan di sana, udah tertidur. Si Mas Hartono pun udah terlanjur kebangun, mau tidur lagi itu susah. Bapak pun duduk di ruang tengah sana. Bapak pun ya akhirnya nyalain rokok. Di situ kan kamar ini agak ditutup gitu ya. Kamarnya ditutup, bapak nyalain rokok. Ngerokok di situ. Mas Hartono pun akhirnya nemenin bapak. Nah, begitu udah nemenin di sana, "Pak, bapak nggak tidur, Pak?" "Enggak, bentar lagi, Nok," kata si bapaknya. "Kenapa, Pak?" gitu kan. "Bapak takut?" "Ya, enggak takut sih," kata si bapaknya. "Terus kenapa, Pak?" "Udah tahu, bapak tadi kayak semacam ngelihat sesuatu, Nok." Nah, di situ Mas Hartono-nya kan udah mulai, "Pak, bapak ngelihat apaan? Bapak ngelihat apa?" "Udah tahu itu tadi waktu gendong adikmu itu, bapak ngelihat di angin-angin depan itu kayak ada yang nongol, kayak ada yang ngintip," Nok, kata si bapak. Ya, itu tambah menyeramkan lagi buat Mas Hartono. "Pak, takut, Pak," gitu. "Ya udah, makanya kamu jangan nanya-nanya," kata si bapak gitu kan. "Oh ya udah, aku mau tidur lagi, aku mau tidur." Akhirnya Mas Hartono pun masuk ke dalam kamar. Begitu Mas Hartono masuk ke dalam kamar, Mas Hartono sama bapak itu mendengar, ibunya juga mendengar, kayak semacam kayu tapi diseret-seret. Kayu yang lumayan cukup besar. Ini seolah-olah ada orang yang ngebawa dipanggul begini ya, terus diseret-seret. Itu kan, nah jalanan dulu itu kan bukan jalanan aspal, melainkan jalanan yang masih batu-batu kasar gitu. Jadi bunyinya kan ada geledak, ada bunyi semacam itu. Ibunya pun ngelihat ke arah Hartono. "Nok, itu bunyi apa ya, Nok ya?" "Nggak tahu, Bu. Kayak kayu, Bu," kata situ. "Kayak bambu." Nah, kata si Mas Hartono tuh kayak bambu. "Iya, Nok ya, kayak kayu ya, Nok ya. Di depan sana, di depan rumah." Bapak kan masih di ruang tengah. Mas Hartono pun keluar. Ternyata bapak itu lagi menuju ke depan, masih berjalan ke sana ke ruang tamu. Mungkin mau ngintip, ini tuh apa sih sebenarnya. Mas Hartono pun ngikut ke sana. "Pak," gitu kan. Bapaknya kaget. "Kamu ngagetin aja," kata si bapak. "Pak, kenapa, Pak? Suara apa itu, Pak?" "Nggak tahu," bapak juga nggak tahu. Akhirnya dilongok begini. Begitu dilongok, mereka tuh kaget. Bapaknya itu, "Astagfirullahaladzim," kata si bapak. "Udah, Nok, kamu nggak usah lihat, kamu nggak ngeliat." Mas Hartono-nya tetap begini gitu. "Emang apaan?" Mas Hartono pun juga melihat di situ ada orang. Ini wujudnya aja ya, bentuknya itu ada seseorang pakai bajunya itu nggak tahu warnanya. Bajunya itu kayak compang-camping, kayak kotor, entah kena tanah atau kena apa. Berjalan dia itu sambil kayak bawa kayu. Ternyata nggak dipanggul, tapi ditenteng begini. Dia tuh bawa kayu, diseret-seret kayunya, gedok-gedok gitu. Dan orang tersebut itu kepalanya nggak ada. Disitulah si Mas Hartono, "Pak, nggak ada kepalanya, Pak." Ngomong sama bapak kan, "Udah masuk." Akhirnya dibawa masuk sama bapak. "Aku nggak ada kepalanya ya, Pak ya." "Apa itu bapaknya Topik ya, Pak ya?" Ngomong begitu si Mas Hartono. Udah nggak usah dibahas, Pak." "Apa, Pak?" Ibu nanya. "Bu, nggak ada kepalanya, Bu." "Pak," langsung ibunya tuh nyambung. Itu Pak. Maksudnya itu tuh nggak mau nyebut namanya, cuman iya, kata si bapak. "Iya, udah biarin aja, nggak apa-apa. Nanti kita tunggu aja kabar besok itu seperti apa ya," katanya begitu. Akhirnya sudah ditunggu. Malam itu tuh benar-benar menyeramkan karena suara kayu yang diseret-seret itu bertahan lumayan cukup lama sampai jauh gitu ya. Mungkin sampai berhenti setelah sampai di rumahnya Taufik, mungkin kayak gitu. Dan akhirnya sudah malam itu
di tengah ketakutan tersebut, Mas Hartono namanya udah ngantuk ya, ya sudah bapak sama ibu itu masih ngobrol, tapi Mas Hartononya pun akhirnya tertidur. Dia tertidur, keesokan paginya itu dapat berita, rame diomongin di sana sampai apa? Mas Hartono pun memutuskan untuk tidak masuk sekolah lagi karena Taufik juga belum masuk intinya ya. Akhirnya nggak masuk di sana, pagi itu juga adem, warga itu pada keluar rumah semuanya, pada ngobrolin semalam. Ternyata yang melihat itu bukan cuman keluarganya Mas Hartono, melainkan keluarga-keluarga yang lain, tetangga-tetangga itu juga melihat semuanya. Iya, kami juga melihat, kami mendengar, kami melihat. Ada yang cuman ngedenger doang, tapi ada yang ngecek dan memang bentuknya seperti itu. Akhirnya kan pagi itu dari pihak keluarganya si Mas Taufik ini kan kayak nyekar, nengokin lah kuburan bapaknya Pak Mugdor tadi. Mereka itu lumayan cukup kaget karena apa? Di lubang yang kecil yang buat nanam kepala itu, lubangnya itu udah terbuka dan di situ kan akhirnya ribut. Warga pun nengokin ke sana dan kepalanya Pak Mugdor itu nggak ada, kepalanya itu hilang. Ya sudah, lubang pun ditutup lagi begitu kan. Cuman ini siapa? Ini siapa? Sementara di kuburan badannya itu kayak masih utuh. Nggak ada bekas dikorek-korek atau apa. Cuman yang di kepala doang itu yang dikorek. Padahal ya ditanamnya itu lumayan cukup dalam, semeter ya, kurang lebih sekitar segitu. Tapi ada yang mengambil dan dari situ pun ya warga banyak yang berspekulasi, banyak yang berpendapat mungkin masuk lagi kali ngurek ke sana. Ya nggak mungkin ngurek, orang atasnya dibuka. Oh ya mungkin Pak Mugdornya malam datang ngambil kepalanya kali ya. Ya nggak tahu gitu kan, orang bekas digalinya juga. Atau mungkin ada yang berpendapat mungkin ada orang kali yang ngambil, ya orang iseng yang kita nggak tahu siapa pelakunya. Atau bisa jadi itu diambil sama binatang, misalkan anjing atau apapun itu gitu ya. Nah wis, pokoknya banyak kabar berita kesana kesini dan di kampungnya Mas Hartono itu lumayan cukup sepi sampai hampir 2 minggu lamanya. Kalau malam hari itu pada ketakutan dan omongannya itu yang nggak jauh-jauh dari Pak Mugdor tadi, ditambah lagi yang kepalanya hilang. Ada yang ngomong kepalanya itu kalau malam itu suka terbang gitu, nyariin musuh-musuhnya itu seperti itu. Ada yang ngomong, tapi itu nggak ada bukti, nggak ada yang orang pernah ngelihat atau apa kayak gitu ya. Cuman memang kepalanya Pak Mugdor itu nggak pernah ditemukan lagi. Ya udah, memang sudah hilang, nggak ditemukan sampai sekarang, sampai ini ya. Itu yang lubang sebelumnya itu udah ditutup begitu aja, kepalanya itu nggak pernah balik dan Pak Mugdor sendiri juga nggak pernah bangun. Itu aja satu cerita dari Mas Hartono di Trenggalek sana. Terima kasih banyak ceritanya Mas Hartono. Ya, malam yang mencekam pun akhirnya berangsur pulih. Sekitar 2 minggu lebih lah, itu baru warga yang namanya ngaji itu sempat stop ya selama itu 2 minggu. Akhirnya mulai aktivitas lagi dan semuanya itu udah kembali normal. Mas Taufik juga bahagia-bahagia aja, biasa seperti anak-anak yang lainnya. Itu aja, terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan, sudah membeli bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih. Bagi yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Itu aja. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Sekali lagi, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.